Ya, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kembali pada kesempatan sore hari ini, kita bersama-sama berkumpul untuk melakukan berbagai bentuk jasa kebajikan. Mulai dari pagi, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mengikuti puja bakti pagi dan juga puja bakti siang mungkin. Dan pada saat ini juga turut mengikuti puja bakti sore. Ini semua yang merupakan tabungan kebajikan, rangkaian perbuatan baik yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan dari jasa kebajikan inilah berbagai macam keberkahan itu bisa didapatkan, dan juga berkat perbuatan baik ini seseorang akan dapat memperoleh kebahagiaan, tidak hanya di kehidupan saat ini, tetapi juga nanti di kehidupan yang akan datang. Maka ketika ada waktu, kesempatan untuk melakukan kebajikan, gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Dan ketika berbuat baik, berbuat baiklah dengan penuh kesungguhan, dengan keterampilan, dengan penuh kemahiran, agar kita tidak melakukan kebajikan yang biasa-biasa saja, tetapi melakukan kebajikan disertai dengan kualitas yang luar biasa. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita akan sedikit banyak membahas salah satu tema berkaitan dengan hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Saya rasa tema ini sudah cukup untuk menyadarkan kita bahwa kehidupan kita tidak selalu berusaha untuk dipenuhi dengan berbagai macam jenis keinginan. Karena keberlangsungan hidup kita sebenarnya hanya ditopang, hanya didukung oleh kebutuhan pokok saja. Kalau kita berbicara kebutuhan pokok, tidak lepas dari kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan pakaian, dan juga obat-obatan. Nah, ini adalah 4 kebutuhan pokok yang bisa kita upayakan untuk dimiliki, untuk menunjang keberlangsungan hidup kita. Supaya umur kita panjang, supaya kita memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk membina diri, untuk mempraktekkan Dhamma. Nah, namun sayangnya, kehidupan kita atau kehidupan yang kita jalani ini banyak kita gunakan untuk menuruti berbagai macam jenis keinginan, yang padahal ketika kita tidak menurutinya sekalipun, itu tidak akan menjadi masalah yang besar. Itu tidak akan memiliki pengaruh yang besar sepanjang kita menjalani kehidupan ini. Dan kalau kita melihat manusia ini memiliki satu kecenderungan, yaitu adalah mendekatkan diri kepada sesuatu yang dirasa itu membawa kepada kesenangan dan kebahagiaan. Dan kesenangan serta kebahagiaan ini sebagian besar itu kita dapatkan dari pemuasan kesenangan indera. Apalagi sebagai perumah tangga, Anda memutuskan untuk memiliki pasangan,
itu juga merupakan contoh dari pemuasan kesenangan indera. Dan juga banyak hal yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan bentuk dari pemuasan kesenangan indera. Pemuasan kesenangan indera ini kalau dalam agama Buddha itu seringkali disebut sebagai tanha, yaitu nafsu kesenangan. Nah, ketika seseorang ini diliputi oleh nafsu kesenangan ini, maka ini akan menjadi bahan bakar yang bisa mendorong dia untuk mencari berbagai macam kesenangan-kesenangan, baik yang bisa didapatkan melalui penglihatan, melalui pengecapan, atau melalui indera-indera yang lainnya. Nah, ketika kita tidak memiliki pengendalian indera atau indriya sangwara, nah maka kehidupan kita akan dihabiskan untuk mengejar kesenangan ini. Dan kalau kita terus mengejar kesenangan, maka kita tidak akan pernah berkembang secara spiritual. Dan juga ya sebenarnya kesenangan-kesenangan ini itu akan berujung pada penderitaan. Nah, buktinya sudah seringkali kita ketika mendapatkan satu bentuk kesenangan dari pemuasan kesenangan indera, itu menghasilkan kekhawatiran, nah, kecemasan, kegelisahan, ketakutan, dan lain sebagainya. Maka dalam salah satu syair Dhammapada, ya, Sang Buddha menyampaikan, Tanhaya jayati soko, tanhaya jayati bayang, tanhaya wipamutasa nati soko kuto bayang. Dari keinginan timbullah ketakutan. Dari keinginan timbullah kegelisahan atau kekhawatiran. Bagi seseorang yang sudah terbebas dari keinginan, maka tiada lagi kesedihan ataupun ketakutan. Nah, oleh sebab itu, kita sebenarnya bisa merasakan atau melihat akan fenomena ini ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, karena saking kuatnya kekotoran batin kita, meskipun kita banyak mendapatkan penderitaan karena keinginan, karena pemuasan kesenangan indera, pada akhirnya atau berikut-berikutnya, ya kita masih tetap mengejar kesenangan-kesenangan ini. Yang padahal seperti yang sudah dikatakan tadi, ya, kesenangan ini menimbulkan berbagai macam bentuk penderitaan. Semakin banyak keinginan yang kita munculkan, maka semakin besar pula penderitaan kita. Ketika keinginan itu terpenuhi sekalipun, itu juga pada akhirnya akan membawa kepada penderitaan. Nah, sebagai contohnya, nah, ketika Bapak Ibu misalkan berhasil untuk membeli barang yang diinginkan, ya, katakanlah handphone baru misalkan. Nah, ketika Bapak Ibu berhasil memberi handphone baru ini, yang mereknya itu harus ada logo Apple-nya, ketika Bapak Ibu sudah berhasil membeli itu, pasti Bapak Ibu akan merasakan kesenangan, kebahagiaan. Namun, kebahagiaan dan kesenangan itu tidak akan berlangsung lama. Ketika Bapak Ibu sudah membeli, keluar dari toko, setelah membeli handphone itu akan muncul kegelisahan dan ketakutan. Oh, saya harus menenteng handphone ini dengan penuh perhatian, dengan baik. Bisa jadi nanti ketika saya teledor, handphone ini jatuh. Atau bisa jadi nanti ketika saya letakkan di sembarang tempat, diambil oleh orang lain. Atau bisa jadi nanti akan rusak ketika saya menggunakannya. Nah, ini adalah bentuk dari penderitaan. Namun karena kita sebagai umat awam, sebagai putu jana,
kita menganggap hal ini sebagai hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang umum dialami oleh setiap orang. Padahal kalau kita melihat lebih dalam lagi, keinginan meskipun kita berhasil untuk mewujudkan keinginan itu, ini akan juga berujung pada penderitaan. Berupa ketakutan akan perubahan dari apa yang sudah didapatkan, kegelisahan, kekhawatiran, apakah nanti akan hilang atau dicuri oleh orang lain. Nah, ini akan berujung pada penderitaan. Nah, dalam satu kesempatan, ya, Sang Buddha menyampaikan, ya, manusia atau setiap individu, ya, setidaknya memiliki 4 keinginan yang susah untuk didapatkan. Yang pertama adalah keinginan untuk memperoleh kekayaan dari cara yang benar. Kemudian keinginan untuk memperoleh kemasyhuran atau keterkenalan. Lalu keinginan untuk memperoleh umur yang panjang. Dan yang keempat, keinginan setelah meninggal dari kehidupan ini ingin lahir di alam yang bahagia. Nah, kira-kira Bapak Ibu apakah memiliki keempat keinginan itu? Ingin kaya tidak? Ingin umur panjang tidak? Ingin keterkenalan tidak? Dan tidak cukup sampai di sana, setelah meninggal juga ingin lahir di alam yang bahagia. Nah, namun keempat keinginan ini itu tidak jauh lebih baik dari 4 hal. Ketika seseorang menginginkan kekayaan, hal yang paling penting yang sebenarnya harus dimunculkan adalah memiliki santuti atau keberpuasan dan memiliki sedikit keinginan, apica. Nah, alih-alih Bapak Ibu ingin untuk menjadi kaya, ada hal yang jauh lebih unggul daripada itu adalah memiliki santuti, keberpuasan terhadap apa yang dimiliki dan memiliki sedikit keinginan. Nah, berpuas dengan apa yang dimiliki bukan berarti kita itu berpasrah atau tidak berusaha sama sekali. Nah, berpuas dengan apa yang dimiliki ini memiliki pengertian. Nah, setelah kita berusaha dengan keras, setelah kita berjuang, dan ketika kita mendapatkan hasil, kita berpuas dengan hasil yang sudah kita dapatkan. Bukan berpuas karena tidak melakukan apa-apa. Jadi berpuas dengan apa yang dimiliki, ini berarti kita berpuas setelah kita berusaha. Bukan berpuas karena tidak melakukan apa-apa. Lalu kemudian kita juga harus memiliki sedikit keinginan. Nah, dengan kita memiliki sedikit keinginan, ini juga akan jauh lebih baik daripada kita terus menuruti nafsu keinginan itu sendiri. Atau memunculkan berbagai bentuk keinginan-keinginan. Karena kalau kita terus menuruti keinginan ini, ya tidak akan pernah ada ujungnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan ada salah satu perkataan yang menyatakan satu isi dunia ini tidak cukup untuk memenuhi satu keinginan dari manusia. Dan ini tercerminkan di dalam diri kita sendiri. Meskipun sudah memiliki sepatu misalkan yang sudah bagus, yang sudah mahal, namun ketika melihat ada keluaran sepatu yang berbeda dengan warna yang baru, muncul keinginan lagi. Oh, saya kan baru punya warna biru, sekarang ada keluaran warna merah. Nah, jadi saya harus membeli yang warna merah ini. Nah, padahal sudah punya sepatu dengan merek yang sama, dengan kualitas yang sama, tetapi karena hanya warnanya yang berbeda, nah, kita memunculkan keinginan untuk ingin memiliki warna yang baru atau warna yang berbeda. Nah, ini adalah bentuk dari keinginan-keinginan yang kalau dituruti itu tidak akan pernah ada ujungnya. Nah, tidak akan pernah ada habisnya. Nah, kalau di zaman sekarang
kehidupan yang minimalis itu seringkali menjadi idaman dari setiap orang. Karena kehidupan yang minimalis atau kehidupan yang sederhana itu identik dengan tidak memiliki banyak keinginan. Artinya menggunakan barang-barang sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Tidak mengutamakan pada gengsi, tidak mengutamakan karena hanya FOMO atau mengikuti tren, mengikuti zaman. Jadi lebih kepada kehidupan yang minimalis, menggunakan sesuatu sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Ya, dan juga ketika seseorang ini memiliki sedikit keinginan, ya maka dia akan mudah untuk berpuas ya dengan apa yang dimiliki. Nah, jadi kedua kualitas ini itu jauh lebih penting daripada kita memunculkan keinginan untuk memperoleh kekayaan. Dan yang kedua, alih-alih seseorang untuk ingin memperoleh yang namanya keterkenalan, ada yang jauh lebih baik dari sekedar hanya terkenal, yaitu adalah dipercaya oleh orang banyak. Nah, ketika seseorang itu terkenal, tidak menjamin atau tidak menjadi satu kepastian yang ajak, ya bahwa dia bisa dipercaya oleh banyak orang. Bisa jadi juga keterkenalan yang diperoleh itu dari cara-cara yang tidak benar. Atau dia terkenal dalam hal-hal yang buruk, terkenal dalam hal-hal yang negatif. Maka yang jauh lebih penting, yang jauh lebih unggul daripada hanya sekedar keterkenalan adalah dipercaya oleh banyak orang. Nah, pada saat kita dipercaya oleh banyak orang, tentu ini menandakan bahwa reputasi kita baik. Atau kita bisa menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang teladan, menjadi orang yang mencerminkan apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan, dan apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, pada saat kita dipercaya oleh banyak orang ini juga akan menjadi sumber munculnya dari berbagai macam bentuk penghasilan. Nah, ketika Bapak Ibu dipercaya oleh orang lain misalkan, ini juga akan menjadi satu hal ketika ada pekerjaan misalkan, itu Bapak Ibu bisa diajukan atau bisa dipercaya untuk menjalankan pekerjaan itu. Nah, jadi alih-alih kita menginginkan keterkenalan, justru yang jauh lebih unggul adalah bagaimana kita menjadi individu yang berkualitas sehingga kita bisa dipercaya oleh banyak orang. Ketika seseorang menginginkan untuk memperoleh umur yang panjang, ada yang jauh lebih unggul daripada itu adalah memperoleh kesehatan batin dan jasmani. Percuma, banyak orang yang mengatakan percuma kalau umur panjang tapi sakit-sakitan. Percuma kalau umur yang panjang tetapi tidak bisa menikmati apa yang sudah didapatkan atau tidak bisa menikmati seisi dunia. Nah, maka yang jauh lebih penting, yang jauh lebih unggul daripada umur yang panjang adalah bagaimana kita bisa memperoleh kesehatan secara batin dan juga secara jasmani. Ya, memperoleh kesehatan secara jasmani, ya tentu secara umum kita sudah mengetahui. Nah, bisa dengan makan makanan yang sehat, kemudian tidurnya teratur, lalu berolahraga, minum vitamin, dan lain sebagainya. Nah, kalau ingin mendapatkan kesehatan secara batiniah, maka ini merupakan salah satu cara yang bisa diupayakan. Mendengarkan dhamma, belajar dhamma, berbuat baik, dan lain sebagainya. Nah, alih-alih Bapak Ibu mungkin ingin memperoleh umur yang panjang, yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengusahakan untuk memperoleh kesehatan
batin, dan jasmani, dan bisa menggunakan kesempatan atau kelahiran kita sebagai manusia, umur kita saat ini, usia kita saat ini, mengarahkan kehidupan kita untuk banyak melakukan kebaikan. Nah, maka Sang Buddha pernah menyatakan ya, bahwa tidak ada gunanya seseorang hidup 100 tahun. Ya, lebih baik hidup 100 hari, lebih baik hidup 1 hari, namun 1 hari kehidupan itu digunakan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, ketika ada waktu, ya ketika ada kesempatan, ada kemunculan niat untuk melakukan kebajikan, ya segeralah untuk merealisasikan niatan baik itu. Karena kebiasaan dari kita, yaitu seringkali menunda untuk melakukan perbuatan baik. Nah, meskipun kita tahu ya berbuat baik itu penting, berbuat baik itu adalah hal yang patut untuk dilakukan, ya, tetapi pada realitanya kita seringkali menunda atau bahkan malas dan tidak mau untuk berbuat baik. Nah, salah satu alasannya ya karena kita merasa umur kita masih panjang, usia kita masih lama, kehidupan kita ini masih panjang. Maka kita memunculkan pemikiran, oh bisa nanti saja berbuat baiknya. Oh bisa besok saja datang ke wiharanya. Oh bisa besok saja berdananya. Ya, padahal Sang Buddha mengatakan kematian itu bisa datang kapan saja. Bahkan ketika sedang duduk seperti ini, ataupun ketika sedang makan, ketika sedang berdiri, ketika sedang berlari, kematian itu bisa saja menghampiri kita. Nah, oleh sebab itu, ketika ada kemunculan niatan untuk ingin melakukan kebajikan, ya segeralah untuk merealisasikan niatan baik itu. Karena ya memang itulah hakikatnya tujuan kita hidup sebagai manusia, yakni adalah bagaimana kita terus mengupayakan untuk melakukan kebaikan dan juga menghindarkan diri dari keburukan, ya, serta berusaha untuk menyucikan pikiran kita sendiri. Dan keinginan yang keempat, ya, sebagai manusia setelah meninggal dari kehidupan ini, ingin untuk lahir di alam yang bahagia, ingin lahir di alam surga. Ya bahkan kemarin ya waktu saya mengisi di acara podcast dengan uh, tokoh-tokoh agama, ada umat yang bertanya, apa tips dan trik dalam agama Buddha yang bisa kita lakukan untuk bisa lahir di alam surga. Nah, dan ini membuktikan bahwa memang benar setiap individu, setiap manusia itu menginginkan kelahiran di alam surga. Padahal ada yang jauh lebih tinggi yang perlu untuk kita capai daripada hanya sekedar kelahiran di alam surga, yaitu adalah mencapai nibbana, padamnya dari segala bentuk kekotoran batin. Nah, kelahiran di alam surga itu tidak kekal. Kelahiran di alam surga itu tidak menjamin kita menjadi orang yang baik. Tidak menjamin kekotoran batin kita juga bisa hilang. Kelahiran di alam surga ini bersifat sementara. Jadi ketika kualitas dari kebajikan kita itu sudah habis, maka kita bisa kemudian terkondisi, entah itu lahir lagi di alam yang menderita, atau lahir di alam manusia, atau lahir di alam-alam yang lebih tinggi, yaitu sesuai dengan karma perbuatan yang kita lakukan. Nah, keempat keinginan itu seperti keinginan untuk memperoleh kekayaan, kemasyuran, umur yang panjang, dan ingin lahir di alam yang bahagia, ternyata ini merupakan keinginan yang tidak sebanding dengan 4 keinginan atau 4 hal yang jauh lebih unggul tadi, yaitu adalah memiliki santuti, keberpuasan, memiliki sedikit keinginan, kemudian dipercaya oleh orang lain, lalu yang ketiga tadi apa?
Ya, alih-alih kita ingin memperoleh umur yang panjang ya, kita perlu untuk yang baiknya apa? Memperoleh kesehatan batin dan jasmani. Lalu ketika kita ingin lahir di alam surga, padahal sebenarnya ada hal yang jauh lebih tinggi yang perlu untuk kita capai, adalah mencapai nibbana. Nah, jadi ya ketika kita sudah belajar Dhamma, sudah memahami Dhamma, ya sebenarnya kita perlu untuk bagaimana mengelola kehidupan kita, terutama perihal tentang hal yang mendasar seperti ini, yakni adalah membedakan mana yang sekedar keinginan dan mana yang kebutuhan. Nah, ketika kita bisa membedakan mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan, maka kita sudah sedikit banyak meringankan beban hidup kita. Karena kalau kita melihat pada umumnya, banyak penderitaan-penderitaan yang muncul itu bersumber dari ketidakmampuan kita dalam mengelola keinginan. Dan ketika kita mampu mengelola keinginan ini, maka ini menjadi satu sebab kita bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Dan sebagai umat awam, sebagai putu jana, apa saja yang perlu untuk kita lakukan atau hal apa saja yang perlu untuk kita munculkan agar kita bisa membedakan mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan. Nah, ketika kita atau ketika Bapak Ibu itu memunculkan satu bentuk keinginan, cobalah untuk memikirkan terlebih dahulu berkaitan dengan keinginan yang muncul itu. Apakah ini kebutuhan atau ini hanya sekedar keinginan? Apakah ini bermanfaat atau tidak? Apakah ini tidak bermanfaat? Nah, biasanya keinginan itu hanya bersifat jangka pendek. Nah, kalau kebutuhan biasanya identik dengan jangka panjang. Nah, dan juga keinginan ini biasanya sangat lihai sekali dalam mengelabui persepsi kita. Kita seringkali meskipun itu hanya sekedar sebagai keinginan, karena dorongan dari tanha nafsu keinginan ini yang sangat kuat, akhirnya kita mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan. Nah, sehingga dengan berbagai macam alasan-alasan yang kita munculkan untuk membenarkan keinginan itu, akhirnya kita menuruti keinginan yang muncul itu. Nah, maka ketika ada kemunculan dari keinginan untuk mendapatkan sesuatu, ya renungkan terlebih dahulu berkali-kali berkaitan dengan keinginan yang muncul itu. Atau bisa dengan menggunakan satu metode yang disebut sebagai STAR. Stop, think, access, dan respon. STAR. Jadi ketika ada keinginan muncul, stop dulu berkaitan dengan kemunculan dari keinginan itu atau pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan keinginan itu. Kemudian kita mengakses, kemudian kita berpikir berkaitan dengan apakah ini bermanfaat atau tidak, apakah ini kebutuhan atau hanya sekedar keinginan, apakah ini hanya dorongan kepuasan sesaat saja atau tidak. Nah, setelah kita berpikir demikian, kita kemudian mengakses informasi berkaitan dengan pemikiran yang muncul. Nah, setelah kita berpikir, setelah kita merenungkan, baru kemudian kita merespon itu dengan bijaksana. Nah, ketika kita sudah menentukan respon dengan bijak ini, maka ini akan menjadi satu kondisi buah hasil yang baik. Jadi keputusan yang kita ambil, keputusan yang akhirnya kita pegang itu tidak akan mengarah kepada penyesalan.
Ya, karena biasanya penyesalan ini itu akan datang di akhir. Nah, ketika kita memutuskan misalkan untuk membeli sesuatu dan kita akhirnya membeli, barulah kemudian kita merenungkan, oh ternyata saya tidak butuh-butuh amat barang ini. Oh ternyata ini bukanlah satu keperluan yang memang harus saya miliki, yang harus saya upayakan. Nah, untuk meminimalisir resiko-resiko yang seperti itu, maka kita perlu untuk merenungkan berkali-kali atau memikirkan berulang-ulang berkaitan dengan keinginan yang muncul. Ya, dan juga ya, kalau kita melihat dalam Paticca Samuppada, tanha atau nafsu keinginan ini akan mengarah kepada upadana, kemelekatan. Jadi ketika kita memunculkan nafsu keinginan, karena kecenderungan dari manusia adalah menyenangi sesuatu yang dirasa membuatnya merasa senang dan bahagia, maka dia akan melekati hal yang membuat merasa dirinya itu merasa senang dan bahagia. Nah, buktinya sekarang kalau kita bertanya atau kalau saya bertanya, apa hal yang biasa membuat Anda itu merasa bahagia? Atau apa hal yang biasa membuat Anda itu merasa senang? Nah, biasanya ini identik dengan pemuasan kesenangan indera. Dan kenapa kemudian misalkan Bapak Ibu menjawab, oh saya senang ketika makan durian misalkan, senang atau bahagia ketika makan durian. Nah, ini adalah bagian dari kemelekatan. Kemelekatan kita terhadap sensasi kesenangan ketika memakan durian itu. Dan dalam Dhammacakkappavattana Sutta, tanha nafsu keinginan ini itu dikatakan sebagai sebab dari penderitaan dan dikatakan sebagai bahan bakar untuk kita itu mengembara di samsara ini. Jadi selama kita terus memunculkan tanha, nafsu keinginan yang disertai oleh upadana kemelekatan, maka kita akan terus lahir, mati lagi, lahir lagi, dan mati lagi. Akan terus seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita perlu menyaring mana sekiranya keinginan yang mengarah kepada kebaikan dan mana sekiranya keinginan yang berasosiasi dengan tanha nafsu keinginan ini atau berasosiasi dengan kualitas batin yang tidak baik. Nah, jadi kita sebagai manusia hendaknya bisa untuk bagaimana mengelola, membedakan, serta mampu untuk terampil dalam menjalani kehidupan ini. Nah, ketika kita tidak mampu untuk mengelola kehidupan ini dengan benar, ketika kita tidak mampu untuk membimbing diri kita dengan benar, maka ini akan menjadi bahaya bagi kita. Nah, bahaya kenapa? Karena bisa jadi dengan kita lalai dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa terperosok ke dalam kelahiran di alam yang menderita. Nah, ketika kita lahir di alam menderita, maka kesempatan kita untuk melakukan kebajikan itu tidak sebesar ketika kita lahir sebagai manusia dan juga ketika kita mengenal Dhamma seperti ini. Maka ketika kita menyadari kemunculan dari tanha, kita harus berusaha untuk memunculkan perhatian yang bijaksana, yoniso manasikara, untuk bagaimana melihat kemunculan dari nafsu keinginan itu. Dan kita tidak mengembangbiakan kemunculan dari pemikiran-pemikiran yang berasosiasi dengan nafsu keinginan ini. Nah, kita sebagai manusia karena sudah memiliki kecenderungan mengejar, menyenangi, dan melekati kesenangan ini, maka kita tabiatnya atau perilaku kita sehari-hari akan cenderung juga untuk mengejar kesenangan-kesenangan itu. Nah, buktinya ketika kita sudah memegang satu bentuk pandangan atau persepsi bahwa ketika saya makan durian itu saya bahagia, maka di kemudian hari
kita akan ingin untuk memakan durian kembali. Dan ketika kita sudah membentuk satu persepsi, satu pandangan bahwa ketika saya memakan misalkan katakanlah makanan yang tidak enak, maka kita akan berusaha untuk menjauhkan diri kita dari memakan makanan yang sama. Nah, ini adalah kecenderungan dari manusia, yaitu mendekatkan diri pada apa yang membawanya merasa senang dan bahagia, dan menghindarkan dirinya pada sesuatu yang bisa membawa kepada penderitaan dan ketidaksenangan. Nah, padahal ini merupakan dua praktek yang tidak selaras dengan Dhamma. Nah, dalam Dhammacakkappavattana Sutta, di sana ada dua praktek yang dikatakan sebagai dua praktek yang tidak seharusnya kita praktekkan, yaitu adalah pemuasan kesenangan indera dan juga praktek penyiksaan diri. Nah, oleh sebab itu Sang Buddha mengajarkan jalan tengah, Majjhima Patipada, yaitu dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Nah, tatkala kita mendapatkan berbagai macam rintangan, berbagai macam kesenangan, berbagai macam penderitaan, nah ketika kita tahu bahwa realitas kehidupan itu memang seperti ini, maka ini akan memudahkan kita untuk merespon pengalaman-pengalaman hidup ini dengan bijak. Ya, dan tentunya ini akan menjadi satu pondasi, ini akan menjadi satu dasar bagi kita untuk bisa meningkatkan kehidupan kita. Ya, setidaknya dengan kita bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan, nah kita bisa sedikit atau sedikit banyak membuat diri kita itu tidak menderita dengan memiliki banyak keinginan ini. Dan ketika kita sudah tidak memiliki banyak keinginan, kita perlu untuk memunculkan keberpuasan terhadap apa yang dimiliki. Nah, dalam beberapa kesempatan, ya, Sang Buddha itu seringkali memberikan pengajaran atau nasihat kepada para biku untuk tidak mengembangkan berbagai macam keinginan yang membawa kepada berkembangnya keserakahan, berkembangnya kebencian, dan juga berkembangnya ketidaktahuan. Nah, ketika sesuatu itu didasari oleh keserakahan, didasari oleh kebencian, didasari oleh ketidaktahuan, ini pasti akan berakhir pada penderitaan. Ini akan berakhir pada siklus yang berkepanjangan. Nah, maka oleh sebab itu, hal yang pertama yang perlu untuk kita munculkan ketika ada keinginan yang muncul di dalam diri kita adalah merenungkan keinginan itu berkali-kali. Jadi tidak serta-merta langsung untuk ingin mewujudkan keinginan itu. Atau istilah umumnya biasa instant gratification. Jadi memunculkan kepuasan sesaat. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Karena ketika kita terus menuruti kepuasan sesaat, maka kita tidak akan pernah bisa melihat realitas ini sebagaimana adanya. Kita tidak akan pernah bisa melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Nah, oleh sebab itu, ya inilah salah satu tujuan atau manfaat yang bisa kita dapatkan ya ketika kita sudah berhasil untuk membedakan mana itu yang namanya kebutuhan dan mana yang namanya keinginan. Maka tema ini itu sebenarnya sudah cukup mewakili apa yang saya sampaikan dari tadi, yaitu adalah hidup itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, semoga ya apa yang disampaikan ini sedikit banyak bisa menggugah kita untuk menjalani kehidupan ini dengan jauh lebih baik lagi. Dan tentunya dengan apa yang sudah disampaikan ini, semoga ini menjadi buah kama yang bisa menjadi sebab kita bisa merealisasi nibbana. Ya, saya akhiri, sabbe sata bhavantu sukhitata,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia.